Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat Hani, dalam perjalanan hidup ini, tidak semua yang kita harapkan akan berjalan sesuai rencana. Terkadang, usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus. Namun hasil yang datang justru jauh dari harapan. Di saat seperti itu, mudah bagi manusia untuk merasa kecewa, bahkan menyalahkan takdir yang ditetapkan Allah ketika musibah datang bertubi-tubi. Rezeki seakan tertahan dan ujian datang tanpa jeda. Hati manusia mulai goyah. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa aku? Atau apa salahku? Mulai muncul dalam benak. Itulah saat-saat di mana iman diuji dan husnuzon kepada Allah menjadi cahaya yang membimbing kita dari gelapnya prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Allah bukan hanya menunjukkan lemahnya iman, tapi juga melukai kepercayaan kita terhadap kasih sayangnya. Padahal Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap takdir yang Dia tetapkan ada hikmah dan cinta di dalamnya, meski kita belum mampu memahaminya saat ini. Husnuzon kepada Allah bukan berarti menolak kenyataan yang pahit, tapi menerimanya dengan keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ia adalah bentuk pasrah yang aktif, pasrah dalam menerima, tapi tetap aktif dalam ikhtiar dan doa, tanpa pernah kehilangan harapan kepada Rob semesta alam. Orang yang senantiasa husnuzon akan lebih mudah tenang dalam menghadapi kesulitan. Ia melihat kegagalan sebagai ujian, bukan kutukan. Ia memandang musibah sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, bukan bentuk kemarahan Tuhan kepadanya. Karena ia tahu kasih sayang Allah tak pernah habis, bahkan saat hidup terasa sempit. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat dan pesan yang mendorong kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kita terus berprasangka baik, insya Allah yang datang juga akan baik. Melalui narasi panjang ini, mari kita sama-sama menelusuri makna mendalam tentang pentingnya husnuzon kepada Allah, terutama di saat hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Semoga setiap kata bisa menjadi cermin bagi jiwa, dan setiap pengingat bisa menguatkan langkah kita untuk kembali yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang indah untuk hambanya. Ketika takdir tidak sesuai harapan hidup, tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita merancang, berharap, dan berusaha. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kita gagal meraih impian, kehilangan orang tercinta, atau jatuh dalam ujian yang berat. Di titik itu, bisikan setan seringkali membisikkan satu pertanyaan, di mana Allah ketika takdir tidak sesuai harapan, hati kita bisa menjadi lemah. Kita mulai mempertanyakan keadilan Allah, bahkan merasa bahwa doa kita tidak pernah didengar. Ini adalah saat di mana iman benar-benar diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah atau justru menjauh? Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tapi Allah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Inilah pegangan bagi orang beriman. Takdir yang tidak sesuai keinginan bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Justru bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya. Allah tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Allah melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat. Maka tetaplah husnuzon. Dalam banyak kisah para nabi, kita melihat bahwa mereka pun diuji dengan takdir yang berat. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan.
Nabi Muhammad sendiri diuji dengan penolakan dan kesedihan. Namun mereka semua tetap husnuzon. Jika para nabi saja diuji sedemikian rupa dan mereka tetap berprasangka baik kepada Allah, siapa kita yang berani menyalahkan takdir? Bukankah ujian adalah bukti bahwa Allah ingin kita naik kelas dalam keimanan? Ujian takdir adalah proses pemurnian hati. Kita disadarkan bahwa hidup ini bukan tempat untuk menggenggam segalanya. Justru kita belajar melepaskan dan menggantungkan diri hanya kepadanya. Inilah cara Allah mendidik kita. Ketika saat harapan tidak menjadi kenyataan, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan takdir yang lebih indah. Bisa jadi yang kamu anggap baik adalah keburukan, dan yang kamu benci justru adalah kebaikan. Quran, Surat Al-Baqarah 215. Husnuzon adalah jalan orang-orang yang beriman. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Bahkan dalam takdir yang pahit, ada rahmat yang tersembunyi, dan hanya orang yang bersabar yang akan menemukannya. Prasangka buruk dan kerusakan hati. Prasangka buruk kepada Allah bukan hanya kesalahan logika, tapi juga penyakit hati. Hati yang tidak husnuzon akan mudah terseret pada keluh kesah, ketidakpuasan, dan bahkan kekufuran kecil. Seseorang yang terbiasa menyalahkan takdir, lama-lama akan merasa tidak adil diperlakukan oleh Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang berburuk sangka kepadanya dan mengazab orang-orang yang munafik. Orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan ditimpa keburukan yang mereka sangkakan itu. Quran, Surat Al-Fatihah 6. Lihatlah bagaimana prasangka buruk bisa menjadi jalan menuju kerusakan yang lebih dalam. Ia menghapus rasa syukur, melemahkan doa, dan menjauhkan diri dari ibadah. Karena seseorang yang menganggap Allah tidak adil, tak lagi memiliki semangat untuk tunduk dan patuh. Padahal keimanan yang sejati tumbuh dari ketundukan kepada ketetapan Allah. Bahkan ketika kita tidak faham mengapa sesuatu terjadi, kita tetap yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah inti dari husnuzon. Percaya sebelum faham, yakin sebelum melihat. Banyak dari kita yang merasa hampa justru karena tidak pernah belajar memperbaiki sangka kepada Allah. Kita terlalu sibuk mengatur hidup menurut logika kita sendiri, sampai-sampai ketika Allah ambil satu hal, kita langsung menuduhnya merusak hidup kita. Husnuzon bukan perkara sepele, ia adalah pilar keteguhan hati. Orang yang husnuzon akan tetap kokoh meski badai datang, karena ia tahu bahwa badai itu membawa pelajaran yang mendewasakan jiwanya. Orang yang berprasangka baik kepada Allah akan melihat ujian sebagai kasih sayang, bukan hukuman. Ia akan menyambut setiap takdir dengan rasa tawakal, bukan amarah. Dan dari sinilah hatinya menjadi lapang, meski kehidupannya sempit. Husnuzon membangun kepercayaan dalam relasi kita dengan Allah. Ia mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah abai, dan selalu melihat dari sudut pandang yang jauh lebih sempurna daripada kita. Maka jangan biarkan prasangka buruk meracuni hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kecewa, berhentilah sejenak dan katakan kepada diri, mungkin aku tidak paham sekarang, tapi aku yakin Allah sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih baik. Saat semua doa terasa tidak dijawab, salah satu momen paling berat bagi seorang hamba adalah ketika doa-doanya terasa tidak didengar. Ia sudah menangis setiap malam, mengangkat tangan di penghujung sujud, tetapi tidak ada perubahan yang ia rasakan. Hati pun mulai bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Di titik inilah husnuzon menjadi penyelamat. Husnuzon mengajarkan
bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap tangis yang jatuh adalah saksi kedekatan kita dengan Allah. Mungkin jawaban belum datang karena waktunya belum tepat, atau karena Allah ingin kita terus dekat dengannya. Sebuah hadis disebutkan bahwa doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan doanya atau menghindarkan darinya keburukan yang semisal, atau menyimpan pahala untuknya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Maka bukan Allah yang tidak menjawab, tapi kita yang terlalu sempit dalam memahami makna jawaban. Kita hanya melihat dari kacamata dunia, sementara Allah melihat dari perspektif akhirat. Bukankah akhirat jauh lebih penting dari dunia yang sementara? Kadang Allah menunda jawaban doa agar kita belajar sabar. Kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta karena Ia ingin kita mendapatkan yang lebih baik. Dan kadang Allah mengabulkan bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang menyelamatkan. Husnuzon dalam berdoa adalah bentuk iman. Ia menunjukkan bahwa kita percaya pada keadilan dan kasih sayang Allah. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap berdoa. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Tahu. Jangan berhenti berdoa hanya karena merasa belum dijawab. Justru teruskan doamu sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah. Karena dalam setiap doa yang terus diulang, ada bukti bahwa kita belum menyerah kepada harapan. Saat semua terasa gelap, tetaplah percaya bahwa Allah sedang menyiapkan terang. Terus berbicaralah kepadanya, karena tidak ada yang lebih indah daripada saat hati yang remuk tetap memilih untuk bersandar kepada Tuhannya. Jangan remehkan kekuatan husnuzon dalam doa. Ia adalah energi yang membuat kita kuat di tengah kekecewaan. Dan siapa yang tetap berprasangka baik kepada Allah, niscaya akan merasakan bahwa hatinya selalu penuh harapan dan ketenangan. Melihat kehidupan dengan kacamata iman, dunia ini penuh kejutan. Kadang kita berada di atas, kadang kita jatuh tanpa tahu sebabnya. Jika kita memandang semua ini hanya dari sudut pandang logika dunia, kita akan mudah frustrasi. Tapi jika kita memakai kacamata iman, semuanya menjadi lebih ringan untuk diterima. Kacamata iman adalah cara pandang yang membingkai segala hal dalam kerangka husnuzon, bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia, bahwa setiap kejadian, bahkan yang terlihat buruk, adalah bagian dari ujian dan rencana Allah. Dengan iman, seseorang mampu melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bentuk perhatian dari Allah. Bukankah hanya orang yang dicintai yang diuji? Dan bukankah kesulitan yang diterima dengan sabar akan mengangkat derajat kita di sisinya? Saat musibah datang, orang yang beriman akan berkata, ini bukan sekadar ucapan lisan, tapi pengakuan hati bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka bagaimana mungkin kita menyalahkan apa yang berasal darinya? Dunia ini bukan tujuan akhir, ia hanya jalan menuju kampung yang sebenarnya. Maka ketika jalan itu berlubang atau terjal, bukan berarti Allah tidak adil. Justru Allah ingin kita terus mengingat bahwa tujuan kita bukan di sini, tapi di akhirat.